Ini ya. Jadi kalau memahami kisi-kisi ini, insya Allah nanti ujiannya juga sama ya soalnya. Datanya saja yang berbeda. Datanya saya berikan berbeda, tapi pertanyaannya sama. Nah, seperti ini. Kita coba kerjakan. Atau di sini aja gitu ya. Pertanyaannya di sebelah sini. Sudah terlihat kan soalnya? Kelihatan, Pak. Ya. Gimana ngerjainnya, bisa nggak? Nah, langkah pertama kita tentukan dulu aja. Nih, yang pertama ini tabel distribusi frekuensi ya. Nah, kita lihat di sini ada berapa kelas? Ada berapa kelas? Dilihat aja ininya ya. Kelas itu dilihat dari ini ada berapa? Apa sih? Persegi panjangnya ada berapa ini? Poligonnya ada berapa? 1. 7. Nah, si poligon itu tentunya dia menggambarkan banyaknya kelas ya. Poligon ini menunjukkan banyaknya kelas. Tentunya. Oke, berarti kelasnya ada 7 ya. Nah, sedangkan yang ada di sini ini 13,5, 20,5, 27,5 dan seterusnya. Itu dia beda sama soal tugas ya. Kalau gitu di soal tugas dia berada di tengah-tengah, artinya dia nilai tengah, tapi kalau di sini itu dia berada di ujung-ujungnya, di tepi-tepinya ya. Nah, berarti dia itu masuknya apa? Maksud saya, dia itu menunjukkan nilai apa? 8. Menunjukkan nilai tepi bawah dan tepi atas ya. Jadi ini adalah menunjukkan tepi bawah dan tepi atas. Jadi 13,5 itu berarti tepi bawah. Nah, tepi atasnya 20,5. Jadi untuk yang A ini kita kerjakan seperti ini saja. Ini kelas gitu kan. Nah, kalian nanti tinggal ini kan 13,5 itu tepi bawah. Nah, untuk menentukan batas bawah, karena kelas itu kan harus dibentuk dari apa? Dari batas bawah, bukan dari tepi bawah ya. Diawali dengan batas bawahnya, bukan tepi bawahnya. Tepi bawah. Itu ya. Sedangkan yang tersedia di soal itu adalah tepi bawah kan? Ini kegedean. Oke. Nah, yang tersedia di soal itu tepi bawahnya saja. Jadi kita harus mencari batas bawahnya ya. Nah, untuk kelas pertama batas bawahnya berapa? 13. 13. Kenapa bisa 13? 13,5 dikurangi 0,5. Nah, ini yang diketahuinya itu tepi bawah atau tepi atas? Atau batas bawah? Tepi bawah. Ya, kan kita tahu ya. Tepi bawah itu rumusnya apa? Batas bawah dikurangi 0,5. Gitu kan? Nah, yang kita cari di sini itu bukan tepi bawahnya, tapi batas bawah. Karena diketahuinya misalnya kelas 1 ya, TB-nya berapa? TB-nya untuk kelas 1 itu 13,5, TB1 lah ya.
13,5 gitu kan? Nah, berarti untuk mencari batas bawahnya itu sama dengan apa? Dari sini nih. Tepi bawah ditambah 0,5. 0,5. Paham nggak? Jadi kalau misalnya diketahui batas bawah, ditanyakan tepi bawah dikurangi 0,5. Tapi kalau diketahuinya tepi bawah, ditanyakannya batas bawah, berarti ditambah kan? Itu ya? Paham nggak? Sampai sini. Jadi pakai rumus yang nih, ditambah. Ditambah, karena yang kita cari adalah batas bawah. Artinya 13,5 ditambah berapa? Ditambah 0,5. Jadi berapa batas bawahnya? Batas bawah sama dengan 13,5 ditambah 0,5. Ini nilainya sama dengan 14 ya. Sampai sini bisa dipahami? Ini 14. Nah, sekarang sampai berapa? Ini tepi atasnya 20,5. Gitu ya. Berarti batas atasnya berapa? Nah, kita lihat aja di sini ya. Untuk mencari tepi atas itu kan biasanya ditambah ya. Ditambah. Sebentar. Kok nggak ada? Oh, ini ya. Nah, untuk mencari tepi atas itu kan sama dengan batas atas ditambah 0,5 gitu kan? Tapi yang kita cari di sini adalah batas atas. Jadi batas atas sama dengan tepi atas dikurangi 0,5. Gitu ya. Jadi kita pakai rumus yang ini. Artinya di sini diketahui 20,5. Nih, tepi atasnya ya. Berapa? 20,5. Berarti untuk mencari batas atasnya itu tinggal dikurangi aja ya. Jadi di sini diketahui TA1 sama dengan 20,5 sehingga BA1 batas atas kelas pertama maksudnya itu 20,5 dikurangi 0,5. Jadi dia berarti nilainya 20 ya. 20. Nah, gitu ya. Jadi kita tulis di sini 14 sampai 20. Nah, ini panjang kelasnya berapa? Dari 14 sampai 20 itu. 14, 15, 16, 17. Atau gini aja nih. Di sini berarti 21 kan? Nah, kita panjang kelasnya berarti 21 kurang 14. Gitu ya. Jadi berapa? 7 kan? Nah, yang 21 ini sampai berapa berarti? Nah, bisa ngelihat dari sini nggak masalah juga ya. Berarti sampai 27 gitu ya. Paham nggak sampai sini? Selanjutnya di sini 28 sampai berapa? 34. Ya, pokoknya ini sih kan 34,5 ya, pasti jadi 34. Yang ini berarti 35. Atau 35 sampai 41. Ini 41,5 betul dikurangi 0,5 jadi ini 41. Nah, sekarang yang ini berarti setelah 41 kan 42 ya. Gitu ya. 42. Setelah 41 42 sampai berapa? 48. 48. Dari mana? Dari sini ya. Kurangi, kalau ini dikurangi nih. 48. Atau bisa pakai panjang kelasnya juga nggak masalah. Yang penting di sini ada 7 ya. Ini 49 kan?
Atau kita tulis gini aja biar cepat. 49, setelah 49 berapa? 55. Enggak, maksudnya di bawahnya. 50. 56 kan? 56 ya? Gitu. Ya. Jadi kalian kalau udah tahu ini 14, berarti kesininya 14, 21, tinggal tambah-tambah 7 aja. Kesininya. Yang ini berarti 55 kan? Nah, yang ini 56 sampai 62. Ya, betul nggak? Ada yang bingung bikin ininya? Gampang ya, tinggal pakai rumus yang ini aja nih. Nah, jadi batas atas, jadi yang kita pakai yang ini, yang batas atas, yang ini ya, sama yang ini. Oke, sekarang kita masukkan aja biar nggak terlalu lama. Masukkan frekuensinya. Kelas pertama frekuensinya 3 ya. Nah, di sini FI, saya tulisnya 3. Yang kedua berapa? 5 ya. Ini 5. Yang ketiga 12. Ini 12 kan? Itu ya? 7. Enggak, oh enggak ada yang dulu, 7. Pak. Ini dulu enggak ada yang 7. Kalian lihat lihatnya ininya apa sih? Si histogramnya. Garisnya. Enggak usah lihat ininya. Ini kan yang ini yang pertama tingginya 3, yang kedua tingginya 5, gitu ya. 12. Ini kita center aja. Oh, nggak bisa ya dia. Center. Oh, malah gitu. Udah, nggak apa-apa. Oke, sekarang 35. Ini kelas setelah 12, 16 kan? 16. Jadi dilihatnya ini tinggi dari apa namanya? Poligonnya itu segi empatnya 16. Terus setelah 16 14 ya. Tuh. Setelah 14 ini 7. Nanti kalian butuh waktu yang cepat ya ngerjainnya. Ini 56 sampai 62. Oh ini 7, ini 3 berarti ya, sama ya? Nah, 3 ya, Pak. gitu. Nah, ini yang kita cari apa? Yang pertama, ini sudah selesai nih. Untuk apa namanya? Untuk yang pertanyaan yang A itu sebenarnya jadi gabung. Itu cukup seperti ini untuk pertanyaan kelas yang A itu ya. Diambil distribusi frekuensi itu seperti ini udah cukup. Nah, sekarang yang B-nya tentukan nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu, nah, rumusnya kita harus lihat rumusnya. Rumusnya apa? Nilai rata-rata untuk data kelompok ya. Itu X bar sama dengan jumlah dari sigma F XI dikali FI dibagi sigma FI. Nah, sigma FI-nya berapa di sini? Ini jumlah, atau saya tulisnya sigma aja nggak apa-apa. Sigma itu jumlah juga. Nah, ini totalnya berapa? Jumlahin coba. Saya lagi males gitu. Ini di jumlah silakan berapa? 60, Pak. 60 ya. Oke. Oke, 60. Dijumlahkan ya. Ini kayak saya kasih warna yang warna merah aja. Nah, sekarang ini XI-nya. Kalian harus nyari XI-nya ya. Caranya gimana? Caranya 14 tambah 20 dibagi 2. Nilai tengah ya. XI. Jadi nilai XI itu XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2.
2. Misalnya X1. XI1 yang pertama. Batas bawahnya 14 sama 20 ya. Ya 14 sama batas atasnya 20. 14 tambah 20 dibagi 2. Berapa ini? 34. Dibagi 2 kan? 34. 17. Nah, berarti ini 17. Gitu ya. Nah, apakah kita perlu menghitung seluruhnya seperti itu? Sebenarnya ada triknya, nggak perlu kalau udah tahu panjang kelasnya. Tadi panjang kelasnya dari 21 kurang 14 sama dengan 7 ya. Nah, sebenarnya kalian bisa ngitung seperti tadi nih, 21 tambah 27 berapa? 48 dibagi 2, 24 kan? Tuh ya. Iya, 24. Nah, 24. 24. Nah, jadi sebenarnya yang 24 itu bisa dihitung dari panjang kelas 17 tambah 7 berapa? Sama kan? Sama kan 24 ya? Sama nggak? Sama. Jadi kalian tinggal jumlah aja gini cara cepatnya. Ini 17 sudah dapat ya. Tambah 7 panjang kelasnya. 24. 24 tambah 7. 30. 31. 31. Tambah 7 lagi. 38. Ini cara cepatnya ya. Tapi kalau cara biasanya sama. Dijumlahkan ini. 48. Jadi ini jadi berapa? 40. 45. 45. Tambah 7. 52. Tambah 7 lagi. 59. 59. Oke, sekarang ini udah ketemu ya di sini. Nah, sekarang kita butuh mencari nilai rata-rata. Nah, di sini kalian harus lihat XI, FI. Kita harus bikin tabel di sini karena yang dibutuhkan XI, FI berarti bikin tabel kolomnya isinya XI kali FI. Jadi nanti kalian boleh bawa catatan ya. Ikuti aja tabel yang ini. Tapi nggak boleh nyontek ke teman. Nah, ini catatan boleh, silahkan. Kalkulator boleh. Ini kalikan aja, coba dihitung, tolong bantu saya. 30 kali 17. 30 tambah 21. 51 ya? 51. Ini berapa? 100. 120. Kan? Seterusnya 12 kali 31. 372. 372. Terus ini 608. 608. Ini 630. oke, yang ini 364. ini 177. Nah, ini kalau di Excel lebih cepat ya. Tapi kita nggak pakai itu. Nantilah praktek itu. Kalian harus bisa ininya dulu. Nah, kita butuhnya sigma XIF. Jadi yang XI nggak perlu dijumlah. Yang ini aja yang dijumlah. Nah, silakan dijumlah. Pakai kalkulator nggak apa-apa. Boleh nanti pakai kalkulator. Silakan dihitung. 2.322. Nah, berapa? 2.322. Nah, 2.322 gini. Oke. Jadi ini kan sudah ketemu nih. Ini adalah sigma FI. Ini ada sigma XIF-nya sudah ada. Jadi rata-rata kita sudah dapat jawabannya, ya. Berapa nilainya? Tinggal dibagi aja pakai kalkulator. 2322 per 60.
Ini yang rata-rata. Berapa hasilnya? 38,7. 0,7 berapa? 2 desimal ya? 38,7. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. 0,70 berarti gitu. Nah. Iya. Oke. Jadi ini rata-rata kalian sudah ya. Sekarang kalian harus mencari simpangan baku. Nah, Simpangan baku. simpangan baku itu butuh rata-rata, tapi karena kalian udah punya nilai rata-rata di sini, kalian nggak perlu cari lagi kan, udah di nomor pertama ya. Apa rumusnya simpangan baku? Oke, jadi simpangan rata-rata tidak saya keluarkan di soal ya. Ini rata-rata, ini simpangan baku, ini rumusnya ini. Nah, ini simpangan baku. Jadi kalau misalnya belum ada tabelnya, kalian harus membuat di sebelahnya saja, nggak masalah. Nah, ini sekarang simpangan baku atau standar deviasi ya. Mencari simpangan baku. Simpangan baku. Oke. Nah, ini kelihatan nggak? Berarti di sini jumlah kelasnya ada 5 ya? Ada berapa? Ada 7 kan? Iya. Kalau 7 ganti ininya dengan 7 karena ada 7 kelas. Gitu ya. Atau kalau misalnya jadi N nggak masalah sih. Biar nggak bingung nantinya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini butuh kolom ini nih. Butuh kolom ini. Nah, FI dikali dengan XI min X bar dikuadratkan. Jadi langkah pertama cari dulu yang di dalam ini. XI min X bar. Nanti kalian boleh ikuti yang ini ya. Ikuti aja kolom-kolom yang harus dibuatnya apa saja dari sini. Jadi kalian cari XI minus X bar kan. Aduh, X barnya gimana ya? Sebentar. Bisa ke ini ya. Equation-nya keluar tapi oke, ini XI gitu min X bar minus X bar, ya udahlah X barnya tulis tangan aja, X barnya ditulis tangan, ini dikurangi nilai rata-rata. Oke, silakan dicari pakai kalkulator. Cara mencarinya itu X barnya kan udah dapat nih 38,7. Jadi setiap XI dikurangi 38,7. Nah, silakan. Berarti gini, 17 dikurangi 38,7. Itu ya. Yang pertama ya. Jadi berapa itu? -21,7. Minus ya. Tapi Minus. sebenarnya nggak masalah sih. Minus juga nanti kan dia bakal dikuadratkan ya. Jadi nggak masalah. Jadi min 21,7. Coba yang kedua. Lanjutkan. Masih sama. 24 dikurangi 38,7. Minus 14,7. Minus 14,7. Min 14,7. Terus. Oh, saya bisa pakai yang ini ya. Oke, lanjutkan. Minus 7,7. 7,7. Ini aja pakai tulis ini aja. Terus? Ayo cepetan. Minus 0,7. 0,7. Terus selanjutnya 6,3. 6,3. berapa? 6,3. Gini ya, bener kan? Bener nggak 6,3? Lanjutkan. Iya. 52. 13,3. Nah,
Itu yang ini 20,3. 20,3. Oke. Nah, ini nggak perlu dijumlah karena kita butuhnya ini dikuadratkan. Nah, berarti di kolom setelahnya itu kita bikin yang dikuadratkan ya. Jadi tinggal kuadratkan aja angka-angka ini. Nah, jadi di sini kita bikin seperti ini, XI min X bar dikuadratkan gitu ya. Nah, ini kita kuadratkan pakai kalkulator, silakan. Minusnya dihilangin aja, nggak masalah. Kan kalau kalkulator saintifik itu udah langsung ada. Kalian download dulu tuh kalkulator saintifiknya biar bisa langsung ya. Pangkat 2-nya. 470,89 kan? Itu enggak? Oke. Terus selanjutnya berapa? Silakan dihitung. Eh, 14,7. 216,09. 16,09. Oke, selanjutnya. 59,29. 59,29. Terus selanjutnya 0,49. jadi kalian harus benar-benar ini nanti kalkulator harus cepat ya. 0,49 gini. Oh iya emang 0,49 sih. Ini 7. Ini berapa? 39,69. Oke, selanjutnya 176,89. yang ini 412,09. 412,9. 4.120,9. gini ya. Iya. Nah, ini kita nggak perlu menjumlahkan ini karena kita butuhnya yang ini. FI dikali X. Jadi ini bikin kolom setelahnya saja. Oke, ini aduh sebentar. Oh ya, ini udah pas ya. Nah, silakan di sini berarti bikin di sini. Apa yang harus dibuat di sini? Ini ya yang harus dibuat ya. FI dikali X bar. Ini kan? Jadi kalian tinggal ngalikan saja. Ih, susah banget. Oke, bisa ya. Nih, bikin di sini. Terakhir. Oh, ya nggak bisa. Ini perkecil aja berarti. 16 gitu. Oh, terlalu besar. Oh, ininya aja. Oke. Seperti ini. Oke, silakan. Dikalikan 470,89 dikali 3. Awas, bukan sama XI ya, FI sekarang. Dikali 3 ya, Pak? Iya. 1000 berapa? 1412,67. Oke, lanjutkan. 216,09 kali 5. Gimana? 216 kali 5. 1080,45. berapa? 1080,45. 1080. 1000.
0,45. Oke, selanjutnya. Selanjutnya 12 kali 59,29 ya. FI dikali 700. berapa? 7? 711,48. 711,48 gitu. Selanjutnya, Ya, ayo cepetan. 4. Ya kalian harus cepat, nanti cuma 1 jam waktunya ya. Tapi mudah-mudahan di akhir sih. Kalau di akhir kalian bisa pakai waktu. Kalau di tengah-tengah susah. Ayo cepetan. Berapa? 7,84. 7, 84. ya terus. Berapa? 555,66. 555,66. Terus ini koma. Terus selanjutnya 1.238,23. Terus berapa hasilnya? Terakhir 3 kali 4. 12.362,7. Gini ya. 2,7. Nah, ini dijumlah ya. Dari atas. Berarti kalau ini selesai dianggap Dijumlahin ya, Pak? ya, jumlahin. Silahkan dijumlah cepetan. Udah? Ini kalau pakai Excel lebih cepat, apalagi kalau pakai SPSS atau ini ya lebih cepat banget. Tapi kita harus tahu manualnya dulu. Nah, silakan. Udah di jumlahnya? 17.369,03. 17.369,03. Nah, jadi yang ini itu adalah sigma FI dikali XI min X bar kuadrat. Nah, kita lihat rumusnya. Jadi kita langsung hitung aja langsung ya di sini. Jadi di sini banyaknya justru lebih ke ngitung yang gampang-gampang kali-kali aja ya kalau statistik itu. Kali tambah kurang nih. Berarti berapa? 17.369. Langsung aja nih 17.369,03 dibagi jumlah frekuensinya ya. Dibagi berapa? 60. Tapi 60. diakarkan. Nih, diakarkan. Itu ya. Berapa? Ini dibagi dulu aja baru diakarkan. Ini dibagi. Silakan berapa hasilnya? Ya, 6.866.996. Oh, 6 juta? Enggak mungkin 6 juta. 1505. Dibagi, enggak mungkin 6 juta lah. 289,48383. 48 aja, dah. Bulatkan 2 angka. Nah, sekarang diakarkan. Diakarkan ya. Silakan diakarkan.
17,014. 17,01. Nah, jadi ini simpangan bakunya, variansinya berapa? Kan ditanya variansi ya. Variansi gampang. Variansi itu berarti S kuadrat. Artinya ini dikuadratkan ya. 17,01 dikuadratkan. Pasti hasilnya yang ada di dalam akar ini ya. 289,48. Dah, jadi untuk yang soal pertama itu sudah selesai. Kalian harus selesai dalam waktu 30 menit ya. Untuk soal yang pertama itu. Bisa kan? Kan udah dikasih tahu rumusnya sudah ada di sini. Saya hanya akan Insya Allah, ganti Pak. datanya aja. Nanti gambarnya beda. Soalnya sama ya. Nah, kenapa? Ini sama pertanyaannya maksudnya. Oh, di sini masih ada ya? Masih banyak. Panjang banget, Pak. Panjang banget ya ini? Iya. Atau yang modus sih kayaknya nggak usah ya? Nggak usah, Pak. Iya, Sudah. boleh. Mudah-mudahan nanti soalnya masih bisa saya edit, soalnya udah saya tentukan. Oke, kalian cari aja Q3 sama P20. Nih, dari sini ngambilnya. Ambil segini ya. Tuh. Di sini kan. Oke. Ini insert tabel bisa nggak sih? Loh, kok nggak bisa ya? Atau harus diblok dulu kali. Nggak bisa guys. Oh, sebentar. Bukan gini caranya. Insert tabel dulu aja sih. 7. Ini. Baru saya ambil ini. Kalian kopikan aja nanti ya. Di sini. Itu. Nih. Nah. Lah, ini nggak bisa. Oh, kelebihan. Ini tadi sampai sini kayaknya. Nah, gini. Nah, sekarang kan kita mau mencari, kalau modus gampang kan? Modus itu berarti frekuensi kelas modus kalau ditanyakan modus, tapi kayaknya modus sih kayaknya waktunya nggak cukup ya. Udah aja inilah Q3 sama P20 aja lah ya. Modusnya saya hilangin. Nah, sekarang kita cari yang P3 nih ya. P3 di sini. Q3 kuartil 3. Jadi kita cari dulu F kumnya, F kumulatifnya coba dicari. Silakan 3 berarti ya di sini. 3 tambah 5, 8 tambah 12, 20 ya? Iya. Tambah 16, 36, tambah 14, 50. 50 tambah 7, 57 tambah 3, 60. 60. Oke, gampang kan? Ini sebenarnya tadi lamanya karena saya sambil menjelaskan aja. Kalau kalian cuma ngitung pasti cepat ya. Nih, sekarang cari ya, sekarang apa? Ini kan ditanyakannya Q3 nih. Kalau modusnya mau saya hilangin. Nanti. Mudah-mudahan masih bisa. Nah, berarti letak Q3, nih letak Q3 dulu yang dicari. Letak Q3 itu sama dengan 3/4 ya. Kan I kan, I per N. I-nya kan 3, 3/4 dikali N gitu kan. Sama dengan 3/4 kok per 6? 3/4 dikali 60 ya. Berapa nilainya? Ini 15 dikali 3, 45 ya. Benar kan? Tuh ya. Jadi Q3 terletak di X 45. Data ke 45.
Nah, di mana data ke-45 itu berada? Di sini kita cari ya. Di sini data 36 ada di sini ya. 36 ada di kelas ini. Pasti 45 ada di sini. Setelahnya kan? Iya. Iya. Berarti ternyata di kelas kita sudah menemukan kelas berapa? Kelas yang ininya 42 sampai 48. Nah, kita kan akan mencari Q3 kan. Jadi Q3 itu sama dengan TB ditambah P ya, panjang kelas, kemudian dikali dengan 3/4N min FK, frekuensi kumulatif sebelum ya, dibagi dengan FI. F dibagi dengan F maksudnya. F-nya frekuensi dirinya sendiri. Oke, gini. Jadi TB-nya berapa? TB-nya ini 42 tuh batas bawah. TB-nya jadi dikurang 0,5 ya. 41,5 gitu kan? Panjang kelasnya sudah tahu 7. Nggak berubah. 7. Kemudian N-nya 60. FK-nya. FK itu frekuensi sebelum. Kan kita kelasnya yang ini, frekuensi kumulatif sebelum ya. Kelas yang ini berarti yang sebelumnya yang 36. Gitu. Iya. Nah, sedangkan F-nya itu frekuensi dia, frekuensi kelas dia ya. Bisa tulis di sini 50. 3 ya. Berapa? 50. Bukan 50, 14. Oh, 14. Oke, 14. Dah. Langsung kita hitung aja biar nggak terlalu ini. Jadi berapa yang TB? F enggak gampang, enggak 16. Kenapa? Enggak. FK itu frekuensi kumulatif sebelum. Bukan frekuensi biasa. FK itu frekuensi kumulatif sebelum ya. Nanti dilihat aja materinya di soal, di materinya ada kan? Itu rumusnya ya. Baik. Nanti di situ dilihat lagi rumusnya. Oke, sekarang lanjut aja. Ini berarti 41,5 ditambah 7 ya. Ini 3/4 dikali 60 dibagi FK-nya berapa? 36. Dibagi berapa? F-nya 14 ya? 14. Nah, silakan dihitung. 41,7 ditambah 7. Yang ini kan 3/4 kali 60 itu 45 ya tadi. 45 dikurangi 36 dibagi 14. Coba dihitung. 45 kurangi 36 berapa? 9 kan? 9/14 ya? Oke, ini 41,7 ditambah 7 kali 9/14. Ini kita coret. Ini 2 ya. Jadinya ya. Berarti ini 41,7 ditambah 4,5 ya. Hasilnya 45 bukan. 46,2, betul nggak? Bukan ya. 45 justru ya. 45,2 ya. Nah, 46,2 Pak. 46 Pak. 46 salah. 46 ya, 46,2. Oke, seperti itu cara menghitungnya. Susah banget sih. Bentar nih. Oke. Jawabannya ini ya. Nah, untuk yang satu lagi ini, kalau nomor 2 kan nggak perlu dibahas lagi ya, yang ini. Kemarin sudah dibahas nih. Jadi untuk mencari yang nomor 2, lihat yang video sebelumnya aja. Itu udah sangat jelas ya. Untuk nomor 2. Ini kita nomor 1 aja. Sekarang kita nanyanya P berapa? P20 ya, di sini ya. P20. Berarti ini presentil. Rumusnya apa presentil itu? Aduh, coret lagi. Rumusnya hampir sama dengan kuartil ya, cuman dibaginya 100. Jadi P P berapa? P20 PI lah ya. PI
sama dengan TB ditambah P dikali I per 100 dikali N min FK ini sama dibagi F. Bedanya di situ aja. Nah, karena yang kita cari adalah persentil 20, P20, maka I-nya ganti dengan 20. Ini TB ditambah P dikali 20 di sini per 100 dikali N-nya 6. N-nya tulis aja dulu 60. N, FK-nya per F gitu ya. Nah, kita cari sekarang letaknya. Letak dari P20 itu sama dengan 20 per 100 dikali N kan? Ya, berarti berapa? 20 per 100 dikali 60. Berarti 12 ya. P20 terletak pada X12 yaitu kelas Kelas kedua. lihat kelasnya di sini. Ini kelas. Ini 3, ini 8. 3 tambah 8 berapa? Ini 3, ini 8. Berarti 11. ini sampai 8. Berarti di sini kan? Ya. Di sini kan kelasnya 3. Di sini baru 8. 12 berarti ada di sini kan? Iya. Berarti 12 ada di setelahnya. Ini P20 ada di situ. 28,34 kelasnya. 28, 28 sampai 34. Jadi TB-nya adalah 28 dikurangi 0,5, 27,5. Kemudian FK-nya berapa? Frekuensi kumulatif sebelum dia. Nah, 28. frekuensi kumulatif sebelum dia ya. Ini kan kelasnya di sini, berarti yang ini dipakai yang 8. 8 dan F-nya frekuensi dirinya sendiri 12. F-nya 12. F-nya sama dengan 12. Oke, informasi gini udah cukup, berarti di sini 27,5 ditambah 7 ini berarti 20 per 100 dikali 60 minus 8 dibagi 12 ya. Itu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja. Jadi berapa di sini? 27,5 itu berapa? Ditambah 7. Enggak, jangan ditambah 7. Hitung dulu ininya ya, nggak boleh ditambah 7 dulu. Sebentar. Di sini tadi ada yang salah. Tuh waktunya juga sebentar lagi ya. Ini F. Sebentar. Ini berarti berapa tadi? Oh, yang salah yang atasnya justru ya. Ini kehapus tadi. Nah, yang ini 20 per 100 kali 60 itu 12. 12 dikurangi 8 dibagi 12. Jadi nggak boleh dijumlahkan 7-nya dulu. Harus dikalikan dulu. Karena harus kali lebih tinggi derajatnya dari jumlah. Ini 7-nya didiamin dulu. Ini dulu berapa? 12 dikurangi 8 berapa? 4 ya? Ya. 4 per 12 itu berapa? Ini dikali 4 per 12 gitu ya. Ini kita coret. Ini 1, ini 3 kan? 7 per 3. Coba dikotret. Berapa 7 per 3? 2,3. 2,33 kan? Ini hasilnya 29,83. 0,83.
Nah, untuk yang soal ini nggak ada pertanyaan kan? Jadi tinggal diikuti aja ya. Oke, berarti yang ini nggak butuh nih. Kita hilangkan. Oke, seperti ini. Lewat sini. Kumulatif. Ntar saya rapihkan dulu ininya. Kontakan. Sebentar aja ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ini absennya saya screenshot aja ya. Oke, jadi perkuliahan metode statistik sudah selesai ya untuk kampus 3 di pertemuan, kampus yang satu juga sudah selesai. Nah, mungkin nanti ujiannya sekali lagi ini soalnya saya ganti ininya aja. Datanya, dan untuk soal yang nomor 2 itu bisa melihat nanti pembahasannya di materi yang sebelumnya. Oke, kita tutup saja dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.